Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi bersama gua CryptoPost, teman-teman. Jadi di video kali ini gua akan coba ngasih tahu pergerakan harga gold itu bakal kemana sih, teman-teman. Nah, di sini gua akan coba ngasih tahu ke kalian secara market participation atau orang-orang yang orang-orang yang punya duit besar atau bank-bank besar, hedge fund analis lain sebagainya, itu lagi pandangan ke gold ini lagi apa gitu. Nah, di sini gue akan coba ngasih tahu juga lebih rincinya dari full technical analisa, next move-nya pergerakan harga gold itu bakal kemana. Nah, jadi untuk kalian jangan lupa ya teman-teman, tonton videonya sampai habis, karena kalau misalnya kalian tonton videonya setengah-setengah, mungkin ada beberapa informasi yang akan kalian ketinggalan gitu. Nah, untuk juga kalian bisa langsung masuk ke grup Telegram gua. Di sini gue sering ngasih informasi analisa tentang apapun itu. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk ke grup Telegram gua, kita sama-sama belajar tentang mikro makroekonomi, anything lah. Kita akan belajar di sini. Kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram gua, linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Nah teman-teman, jadi gitu aja. Kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Kemana sih arah gold selanjutnya? Oke teman-teman, jadi di video kali ini yang akan gue jelasin yaitu tentang market participation terlebih dahulu. Jadi apa sih itu market participation? Adalah partisipasinya market gitu. Ini dibawa ke arah mana? Retail, hedge fund manager, bank-bank besar itu dia lagi ngambil ke arah mana gitu. Nah di sini yang pertama ini ada indikator yaitu open interest. Nah atau OI ya teman-teman. Nah di sini gua akan coba ngasih tahu OI-nya gold itu kayak gimana. Nah jadi kalau misalnya open interest-nya itu turun, nah terus kalau misalnya harganya itu kebetulan lagi turun juga, itu ada potensial dia ini lagi panik exit ya, kan ini turun kan. Nah terus kan kebetulan harga gold di sini ya, harga gold di Januari 27, ini gue akan coba lihat Januari 27. Nah bentar, Januari itu di sini. Nah harga gold di Januari 27 itu kan di area sini kan. Nah ketika OI-nya ini turun teman-teman, nah kalian bisa cek ketika OI-nya ini turun dan gold ini mengalami penurunan juga, ini tandanya apa gitu kan. Nah ini tuh tandanya long liquidation gitu atau panic exit, makanya turunnya tuh gede-gedean kan, makanya dia jebret gitu. Nah terus kalau misalnya sekarang gimana bang untuk OI-nya atau open interest-nya? Nah untuk pergerakan OI-nya di Februari itu kan dia naik teman-teman, di Februari 24 Februari dia naik. Nah dia naik kan, open interest-nya itu dia naik. Nah terus OI-nya itu naik juga. Nah kalau misalnya ada open interest naik dan juga OI-nya itu naik teman-teman, nah jadi ada uang baru yang baru masuk atau likuiditas baru yang baru masuk, makanya harga gold pas kemarin itu naik. Nah ini dari OI-nya. Nah terus potensialnya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat ya di open interest-nya sendiri, kalau di open interest-nya sendiri, ini bisa aja dia ini masih mengalami kenaikan ya untuk open interest-nya sendiri, atau masih ada uang yang bakal masuk. Dan nanti kita lihat apakah bakal ada uang yang bakal masuk untuk si gold ini sendiri. Nah ini untuk penjelasan dari open interest. Nah kita akan coba lihat dari penjelasan tentang buy and sell ya teman-teman. Nah ini ada penjelasan dari buy and sell. Jadi ini tuh adalah buy and sell-nya dari manajemen ya atau fund manager. Terusnya tuh ada product merchant dan juga ada swap dealer. Nah di sini gue akan coba jelasin dari ini yang sangat-sangat penting ya, karena ini tuh yang menentukan arah harga atau pergerakan uang yang keluar masuk itu kayak gimana gitu. Nah yang pertama itu manage fund ya atau hedge fund ya. Nah manage money atau hedge fund ya, bisa disebut dengan hedge fund atau spekulasi atau trader yang uangnya besar ya, namanya itu manage money. Nah manage money itu mereka bullish ya, atau ada uang masuk sekitar 121.000 dan juga netnya itu sekitar 96.000 ya teman-teman. Nah berarti ini ada potensial apa? Ini bullish ya untuk gold dari hedge fund. Dan terus ada yang kedua yaitu producer atau merchant ya. Nah apa sih ini producer dan juga merchant? Nah producer dan juga merchant teman-teman ini tuh adalah perusahaan tambang atau hedger atau hedgingnya lah. Nah ini tuh adalah perusahaan hedge produksi emas. Jadi mereka itu biasanya
nge-hedge produksi emas ya teman-teman. Nah mereka ini biasa itu natural ya sebenarnya. Ini biasa itu kan turun, sebenarnya kan biasa merah kan, ini short kan, dia net minus 20k. Tapi sebenarnya ini tuh natural ya. Kenapa? Karena mereka ini kan biasanya hedge produksi emas ya, jadi buat nge-hedge lah intinya itu kan. Ya kalau buat nge-hedge itu nggak akan terlalu berpengaruh, tapi memang masih berpengaruh teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kalian cek, di sini ada swap dealer. Swap dealer itu apa sih? Jadi kalau misalnya kalian tahu, swap dealer itu kayak bank, jadi swap dealer ini bank yang sering jadi counterpartinya dari hedge fund gitu. Jadi dia ini bank-bank besar ya, bank-bank besar. Jadi kalau misalnya hedge fund itu long besar, nah swap dealer itu biasanya short besar. Nah jadi kayak gini, kan ini hedge fund lagi ngelong kan, hedge fund ini lagi ngelong. Nah, terus swap dealernya itu, jadi dia tuh counterpartinya. Jadi counterpartinya. Nah, bank-bank besar ini nge-short gitu. Dia nge-short. Nah, makanya gold ini dia naik turunnya tuh gila-gilaan kan gara-gara itu. Nah, terus jadi dari kesimpulan yang ada di sini atau buy and sell-nya yang ada di sini, biasanya teman-teman kalau misalnya manage money-nya itu long itu terlalu ekstrim, market itu market itu lawan koreksi teman-teman, karena sekarang itu 96 masih bullish tapi belum terlalu ekstrim lah. Nah jadi 96k net ini masih bullish tapi enggak terlalu ekstrim. Karena kalau misalnya manage money-nya itu terlalu ekstrim, ngelongnya atau bullishnya itu terlalu ekstrim, jadi bakal ada koreksi atau market yang rawan koreksi teman-teman, karena swap dealernya ini atau karena di counterparty sama swap dealer ini. Nah itu untuk penjelasan dari market participation. Nah berarti kita ada kesimpulan bahwa gold ini memang masih bisa mengalami kenaikan, atau ini tuh udah mau di ujung resistennya untuk gold teman-teman. Karena kalau misal kalian lihat manajemennya juga udah hampir 96k gitu. Karena kalau misalnya manajemennya itu terlalu besar, ini bakal ada potensial koreksi teman-teman. Nah jadi kita akan coba lihat untuk chart goldnya itu dia bakal kemana. Nah yang pertama, kalau misalnya gue lihat chart gold, itu pasti gue lihat dalam daily time frame-nya sendiri. Nah kalau misalnya gue lihat dalam daily time frame-nya sendiri, kita bisa cek ya di sini. Gold ini sekarang berada di angka atau zona supply teman-teman. Ini kebetulan banget gold ini sekarang berada di angka atau zona supply. Nah terus kalau misalnya di 4H-nya di sini ada area supply juga di atasnya ya teman-teman. Nah di atasnya area supply di atasnya itu sekitar 5469 ya untuk gold. Nah terus kenapa sih gold ini sekarang berada di area supply? Karena ini ada area supply gitu. Ini area body candle yang sangat kuat gitu. Nah ini ada satu potensial teman-teman. Jadi yang pertama, gold ini bisa aja ngambil dulu area supply yang di atas di 5.500-an. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ngambil area supply yang ada di situ, kemungkinan besar dia ini bakal ada potensial langsung turun atau melanjutkan arah harga turun ya ke area bawah. Karena kalau misalnya kalian cek, ini kita akan ngasih area demand-nya. Nah, ini ada beberapa area demand-nya ya, atau area penurunan kalau misalnya gold ini dia bakal turun. Nah yang pertama untuk di 4H-nya sendiri, kalau misalnya gold ini turun, ini berada di angka atau di area zona 5212, terus ada juga yang ada di zona 5043. Nah jadi ini adalah areanya penurunan harga gold teman-teman. Nah jadi kalian bisa pantau ketika kalau misalnya harga gold ini turun, kalian bisa pantau di area sini 5043 dan juga 5212. Karena kalau misalnya area supply yang ada di sini itu berhasil menahan gold teman-teman, ini ada potensial harga ini bakal masuk area demand yang ada di sini. Dan kalau misalnya gue lihat juga di RSI mungkin ya, atau relative strength index-nya, gold ini sudah berada di angka oversold-nya ya teman-teman. Nah, gold ini sudah berada di angka oversold-nya atau lagi berada di angka oversold-nya. Dan juga kalau misalnya kalian cek ya, saat ini kalau misalnya kalian cek, ini masih nggak ada sih. Nah ini gold ini udah berada di angka area oversold-nya ya.
Tapi dia turun ya, tapi dia turun terus dia sekarang itu angka 57. Sebenarnya netral ya, nggak terlalu oversold ya. Yang oversold tuh pas kemarin ya di 82 sampai 90 itu oversold banget, terus dia turun lagi. Tapi gue akan coba lihat pakai EMI ya, atau exponential moving average. Itu kita lihat dari pola 9. Nah, kalau misalnya dari 9 days, ini lagi crossing ya. Nah, ini bisa aja kalau misalnya dia close di area sini, ini dia pasti bisa aja ke bawah. Nah, paling gitu aja teman-teman untuk pergerakan harga max move-nya gold. Itu otomatis dari 4 hanya, ini ada potensial dia ini bisa masuk ya untuk koreksi ke angka sekitar 5.200 untuk gold. Nah, tapi kalau misalnya dia masih berada atau masih pengen melanjutkan kenaikan, tapi kita lihat dulu ya di 1 jamnya juga seperti apa. Nah, ini di 1 jamnya ada 2 potensial. Nah, ini tuh di area ya, sekarang tuh berada di area-area ini. Tapi menurut gua pribadi ya, kalian bisa tungguin aja di area-area sini. Kalau misalnya memang gold ini bisa mengalami kenaikan lagi ke angka sekitar 5.000-an. Karena basically dia sekarang untuk segi strukturnya dia ini masih bullish ya teman-teman. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk pergerakan harga gold. Next move-nya bakal kemana? Ini gold kebetulan lagi bullish dan juga market participation masih bullish. Nah, kalian bisa tungguin gold ini berada di angka-angka sini ya teman-teman. Berada di area sekitar 5.300, 5.253, terus saya juga di angka 5.000-an. Nah, untuk targetnya maybe bisa masuk ke angka 400, 5.469.000 per satu unsianya. Jadi gitu aja untuk pergerakan harga gold. Thank you so much yang udah nonton and see you the next video.